Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi sistem ini sekaligus membahas setiap fitur yang telah berhasil dibangun. Berikut merupakan tampilan utama website sistem monitoring ketersediaan ruangan di Rumah Sakit Selalu Siaga. Jadi di sini saya masih menggunakan server lokal, yaitu localhost. Halaman pertama yang ditampilkan adalah halaman landing page, yang dimana pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi mengenai rumah sakit, yang dimana di sini juga terdapat menu-menu seperti fasilitas, testimoni, buku tamu, dan halaman login. Yang pertama kita dapat melihat halaman fasilitas. Tampilan dari websitenya seperti ini, yang dimana berisikan data-data fasilitas yang ada di dalam rumah sakit seperti ruangan IGD, rawat inap, laboratorium, radiologi, farmasi, dan ambulans. Lalu kita dapat melihat halaman testimoni. Jadi di halaman testimoni ini merupakan ulasan daripada si pasien, yang dimana halaman testimoni ini berasal dari halaman buku tamu. Jadi ketika kita mengetik sesuatu di dalam buku tamu, misalnya kita mau memberikan apresiasi, kritik, saran kepada rumah sakit ini, maka kita dapat memasukkan nama lengkap. Contohnya di sini langsung saya contohkan. Kita pilih ratingnya, di mana rating ini ada pilihan dari 1 sampai dengan 5. Jadi di sini saya memasukkan contohnya 5, lalu memasukkan email. Dan di sini terdapat pilihan kategori seperti kritik, saran, apresiasi, dan keluhan. Jika kita merasa rumah sakit ini sedikit kurang bagus, maka kita bisa memasukkan keluhannya apa. Jadi kalaupun kita sangat suka dengan rumah sakit ini, kita dapat memasukkannya nanti sebagai apresiasi. Dan jika ada kritik dan saran, kita dapat memasukkannya nanti di dalam menu testimoni ini. Jadi kita juga dapat memasukkan foto. Kata-kata yang cocok untuk website ini. Misalnya di sini saya membuat rumah sakit ini sangat bagus. Langsung saja kita klik tombol kirim pesan. Ketika kita mengklik halaman tombol kirim pesan di buku tamu ini, maka kita langsung diarahkan ke halaman testimoni seperti tadi. Jadi yang kita inputkan tadi di halaman buku tamu ini, maka munculnya di sini. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan sebagai admin terlebih dahulu. Jika kita tidak memiliki akun, maka kita langsung bisa mendaftarkannya. Di sini saya karena sudah memiliki akun, jadi langsung saja saya masukkan sebagai admin. Di sini kita pilih role-nya sebagai admin. Kita login kan. Inilah tampilan dari halaman dashboard si admin. Jadi di dalam halaman dashboard ini terdiri dari kotak 3, yaitu rincian-rincian daripada total kamar, lalu kamar yang tersedia, lalu dan kamar yang terisi. Maksud dari kamar terisi ini merupakan kamar yang sedang digunakan. Jadi di sini hanya menampilkan informasi terkait dengan kamar. Selanjutnya kita ke master data. Jadi di master data ini terdapat beberapa halaman, yaitu kelola data kamar, dokter, perawat, pasien, dan halaman jaga. Jadi di sini saya membuka halaman kelola kamar. Contohnya di sini saya akan memasukkan data kamar, dan di sini kita bisa memilih jenis kamarnya apa. Misal di sini saya memilih kamar kelas 1. Kita masukkan saja langsung ruangannya. Misalnya di sini saya memasukkan lantai 2, ruangan mawar A1 gitu.
Lalu kita masukkan harganya, misalnya harga jenis kamarnya tadi yaitu kelas 1, misal kita buat di sini 350. Lalu untuk statusnya kita klik tersedia saja, langsung kita simpan. Maka akan muncul message yang berisikan data kamar yang kita input barusan berhasil ditambahkan. Yang barusan kita tambahkan sudah muncul di dalam tabel, yaitu kelas 1. Misalnya kita ingin menguji fitur-fitur yang ada di sini. Contohnya kita edit, lalu kita ganti harganya jadi 450 dan kita simpan. Otomatis kelas 1 yang kita inputkan tadi sudah terganti menjadi 450. Selanjutnya kita ke menu kelola dokter. Jadi di dalam kelola dokter ini sudah saya masukkan beberapa data. Untuk data-data dokternya, jika kita mau menambahkan, tinggal klik tambah dokter. Lalu kita juga bisa mengedit dan menghapusnya. Lalu untuk data perawat juga seperti itu, kita bisa menambah data perawat dan mengedit dan menghapus. Lalu untuk data pasien, di sini saya belum menginputkan data pasien, jadi nanti data pasien ini kita bisa menambahkan secara manual untuk di data pasien ini. Namun di sini saya mengaturnya bahwasannya data pasien ini nanti berelasi dengan data pemesanan. Jadi data yang diinputkan si pasien berupa data-datanya yang waktu memesan formulir pemesanan, maka akan muncul di sini di data pasien ini. Selanjutnya di jadwal jaga, yang dimana jadwal ini berisikan dokter, perawat, dan hari serta jam ditugaskan. Lalu juga bisa mengklik tombol tambah dan edit dan hapus. Lalu kita masuk ke menu pemesanan. Jadi di dalam pemesanan ini masih terlihat kosong karena di sini masih belum ada yang memesan. Nanti ketika kita masuk sebagai pasien, maka akan muncul otomatis pemesanannya si pasien tadi. Lalu ke menu laporan. Jadi menu laporan ini merupakan data-data yang daripada pemesanan tadi. Contohnya si pasien memesan kamar ini, maka muncul di daftar laporan ini. Langsung saja kita coba untuk masuk ke dashboard si pasien. Di sini saya masuk ke dashboard pasien. Untuk tampilan halaman utama dari pasien seperti ini. Jadi di halaman pasien ini terdapat dua menu, yaitu monitoring kamar dan pesanan saya. Jadi monitoring kamar ini, inilah dia tampilan untuk melihat ketersediaan kamar di dalam rumah sakit. Ketika kita klik, maka kita langsung diarahkan ke halaman data-data kamar yang tersedia. Ini yang kita inputkan barusan. Jadi jika kita klik fitur VVIP, maka yang muncul VVIP saja. Begitu juga dengan VIP kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan ekonomi. Dan jika kita mencari jenis kamar, misalnya kita cari jenis kamar tersedia, maka semuanya akan muncul. Namun kalau kita cari fitur search-nya dengan terisi, maka tidak muncul karena di sini masih belum ada kamar yang dipesan. Baiklah, langsung saja kita implementasikan untuk memesan kamarnya. Di sini saya akan memesan kamar yaitu kelas 1. Di sini kita diminta untuk memasukkan data-data diri kita. Jadi data-data diri kita yang kita masukkan ini akan nanti tersinkron di data pasien yang ada di admin. Kita harus memasukkan tanggalnya, kapan kita akan masuk di rumah sakit. Contohnya di sini saya memilih tanggal
Misalnya kita harus masukkan keluhannya, contohnya di sini kita masukkan data yang kita inputkan tadi sudah berhasil, dan setelah kita inputkan maka akan muncul di pesanan saya. Jadi pesanan saya ini, menu pesanan saya ini merupakan detail pesanan daripada yang kita pesan. Jika kita klik, maka kita langsung diarahkan ke riwayat pemesanan kamar yang kita inputkan barusan sudah muncul di dalam menu pesanan saya, yang dimana kita pesan jenis kamar kelas 1, ruangan lantai 2, tanggal masuknya tanggal 19 bulan 7, dan di sini terdapat nanti dokter, perawat, jadwal. Kenapa di sini masih kosong? Karena masih belum disetujui oleh si admin. Jadi nanti ketika admin login maka akan menyetujui pemesanan kita. Ketika dia mengkonfirmasi maka di sini statusnya berubah jadi diterima. Maka data dokternya juga sudah otomatis terisi. Langsung saja kita logout, kita login kembali sebagai admin untuk melihat data pemesanan tadi. Kita loginkan, kita masuk ke menu pesanan. Berikut tampilan dari menu pesanan. Tadi kan masih kosong. Nah, setelah kita input tadi di menu pemesanan tadi, yaitu kita melakukan pemesanan kamar di menu monitoring pasien, maka otomatis pemesanannya tadi masuk ke dalam menu si admin. Jika kita klik terima, maka langsung diarahkan ke menu konfirmasi pasien. Jadi di sini si admin harus memilih dokter mana yang akan menangani si pasien tersebut. Ketika kita sudah konfirmasi pemesanan kamar tadi, maka otomatis langsung terupdate di menu laporan. Langsung saja kita keluar dan kita lihat lagi ke menu si pasien. Kita klik monitoring kamar. Nah, ini kan tadi yang kita isi yaitu kelas 1. Otomatis langsung terupdate statusnya yaitu terisi karena sudah dipesan oleh kita tadi. Langsung saja kita klik ke pesanan saya. Otomatis data dokter, perawat, dan jadwal sudah tersinkron yang di dalam konfirmasi admin tadi, maka otomatis dia langsung tertera di riwayat pemesanan. Jadi si pasien sudah mengetahui dokter mana yang menangani dia dan perawat mana dan jadwalnya kapan, dan statusnya sudah diterima. Selanjutnya kita akan mendemokrasikan sebagai pemilik. Ketika kita login, maka langsung diarahkan ke halaman dashboard. Jadi si pemilik bisa melakukan monitoring ketersediaan kamar. Jadi si pemilik bisa melihat kamar-kamar yang mana saja yang sudah dipesan dan yang sedang digunakan oleh si pasien. Jadi terdapat juga menu laporan, yang dimana menu laporan ini tersedia dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi nanti ketika pemesanannya banyak, maka diagram ini akan memenuhi daripada isinya. Jadi di sini karena masih yang terisi 1, maka otomatis dia diagram lingkarnya seperti ini. Dan di sini juga si pemilik ini dapat melihat laporannya yang bersinkron daripada si admin. Jadi kita juga bisa dapat memprint laporan ini sehingga memudahkan si pemilik untuk menyimpan data-datanya dan melihat data-data apa yang ada dan terisi dan harganya dan totalnya.
Berdasarkan hasil implementasi yang saya lakukan, seluruh fitur pada sistem monitoring ini telah berhasil berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, yang dimana sistem ini mampu melakukan proses autentikasi pengguna berdasarkan hak aksesnya masing-masing, serta bisa mengelola data master seperti yang tadi saya lakukan, lalu menampilkan informasi ketersediaan ruangan, memproses pemesanan kamar, menyimpan data-data, serta menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh pihak rumah sakit. Jadi dengan adanya sistem ini, proses monitoring ketersediaan ruangan menjadi lebih cepat, informasi yang diberikan lebih akurat, serta pengelolaan data menjadi lebih efektif dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara manual.